Pernahkah kita berpikir, mengapa semua orang menginginkan emas? Orang rela menabung bertahun-tahun untuk membelinya, dan orang menyimpannya dengan sangat hati-hati. Bahkan saat ekonomi sedang sulit, emas tetap dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Tapi pernah nggak kita bertanya, mengapa emas begitu sangat berharga? Apakah karena emas hidup tanpa tekanan? Tentu tidak. Lalu mengapa emas begitu istimewa? Karena sebelum menjadi perhiasan yang indah, emas melewati proses yang tidak mudah. Ia digali dari dalam bumi, dipisahkan dari tanah dan batu, dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, ditempa berkali-kali. Baru setelah semua proses itu selesai, nilainya semakin tinggi. Dan entah mengapa, semakin aku memahami proses emas, semakin aku merasa hidup manusia juga seperti itu. Kita semua pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dihargai. Tapi terkadang kita terlalu egois. Seringkali kita tidak ingin melewati proses yang membentuk semua itu. Kita hanya ingin hasilnya, tapi tidak ingin tekanan dan prosesnya. Padahal hampir semua orang yang hari ini terlihat kuat, mereka pernah melewati masa yang sangat berat. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi masalah. Pekerjaan kamu terasa melelahkan. Usaha belum menunjukkan hasil, doa terasa belum dijawab, dan hubungan yang kamu perjuangkan berakhir. Mungkin hidup kamu tidak sedang hancur, hanya saja kamu merasa lelah terus mencoba, lelah terus bertahan, lelah melihat orang lain seolah hidupnya lebih mudah. Kalau hari ini kamu berada di fase itu, aku ingin mengajak kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika semua tekanan yang sedang kamu rasakan saat ini bukan untuk menghancurkanmu? Bagaimana kalau semua itu sebenarnya sedang membentukmu? Karena besi yang kuat dibentuk oleh pukulan, dan emas yang bernilai dibentuk oleh panas. Begitu juga dengan manusia. Kedewasaan tidak muncul karena usia, kebijaksanaan tidak muncul karena keberuntungan. Tapi semua itu lahir dari pengalaman, dari kegagalan, dari kehilangan, dari air mata yang mungkin tidak pernah diketahui siapapun. Aku tahu dan aku sadar tidak ada seorang pun yang benar-benar menyukai masalah. Kalau bisa memilih, tentu kita semua ingin hidup yang tenang dan semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada kekecewaan, tidak ada pengkhianatan, dan tidak ada kegagalan. Tapi kenyataannya justru pengalaman-pengalaman itulah yang sering mengubah cara kita berpikir. Dulu mungkin kita mudah percaya kepada semua orang. Sekarang kita belajar lebih bijaksana. Dulu mungkin kita mudah menyerah. Sekarang kita tahu bahwa ternyata kita lebih kuat daripada yang kita kira. Dulu mungkin kita mengejar pengakuan. Sekarang kita lebih sibuk memperbaiki diri. Bukankah semua itu juga merupakan pertumbuhan? Ada satu hal lagi yang selalu membuat semua orang kagum dari emas, termasuk diriku. Emas tidak pernah berkeliling meminta orang untuk menghargainya. Ia tidak berteriak agar dilihat. Ia tidak memaksa siapapun untuk mencarinya. Nilainya sendiri yang membuat orang datang. Nilainya sendiri yang membuat orang ingin memilikinya. Dari sini aku belajar dan mulai bertanya pada diriku sendiri. Sebenarnya selama ini apakah yang aku kejar? Apakah aku terlalu sibuk mengejar perhatian, mengejar pengakuan, mengejar validasi dari orang lain? Padahal yang seharusnya aku kejar adalah kualitas diriku sendiri. Karena ketika kualitas kita meningkat, kita tidak perlu memaksa semua orang untuk melihat kita. Tapi orang yang tepat akan menghargai nilai itu dengan sendirinya. Bukan berarti kita menjadi sombong, bukan berarti kita merasa lebih hebat. Tetapi kita berhenti hidup hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kita lebih fokus menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan bernilai. Hari ini mungkin belum terlihat hasilnya. Mungkin usahamu belum dihargai, mungkin kerja kerasmu belum diperhatikan. Mungkin orang lain masih meremehkanmu, tidak apa-apa. Emas juga tidak langsung terlihat berharga saat masih berada di dalam tanah. Tetapi nilainya tidak pernah hilang hanya karena belum ditemukan. Begitu juga dengan dirimu. Jangan ukur nilai dirimu dari seberapa banyak orang yang melihatmu, dan jangan ukur harga dirimu dari seberapa banyak orang yang mengakuimu. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri, teruslah bertumbuh. Karena nilai yang sesungguhnya tidak dibangun dalam semalam,
Ia dibangun dari proses yang panjang, dari kesabaran, dari konsistensi, dan dari keberanian untuk tetap berjalan meski hidup sedang menempa. Karena pada akhirnya emas tidak dicari karena ia meminta, emas dicari karena nilainya. Semoga kita pun bisa menjadi pribadi seperti emas, tidak sibuk mengejar pengakuan, tetapi sibuk membangun nilai diri kita dan membiarkan kualitas diri yang berbicara.